perkenalkan, nama aku Dewi Rusma Kristalita Senesuli dengan NIM 7120220059. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang topik yang sangat menarik. Namun, aku mau ngajak teman-teman untuk membayangkan terlebih dahulu. Bayangkan ada seorang pemuda di sebuah gereja kecil. Ia memiliki banyak sekali ide usaha, tetapi dia sering merasa bahwa bisnis dan iman adalah dua dunia yang berbeda. Suatu hari, ia bertanya dalam hatinya, apakah menjadi pengusaha juga bisa menjadi bagian dari panggilan iman? Pertanyaannya sederhana. Ini sebenarnya membawa kita pada satu konsep yang menarik, yaitu teologi kewirausahaan. Konsep ini mencoba menjembatani antara iman dengan kreativitas dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali gereja hanya dipahami sebagai tempat untuk beribadah dan melakukan kegiatan rohani. Namun, sebenarnya gereja juga memiliki peran penting dalam memberdayakan kehidupan jemaatnya. Nah, disinilah teologi kewirausahaan berperan sangat penting bagi kehidupan gereja. Melalui pemahaman ini, gereja tidak hanya menjembatani atau membina iman jemaat, tetapi juga mendorong mereka untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan bahkan kemampuan yang mereka miliki. Jemaat dapat belajar untuk melihat peluang, berani mencoba hal baru, dan membangun usaha yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Dengan cara ini, gereja dapat menjadi komunitas yang membantu jemaat bertumbuh secara lebih utuh, baik secara rohani maupun secara sosial dan ekonomi. Salah satu teori yang dapat mendukung pemahaman ini adalah teori inovasi yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. Nah, menurut beliau, seorang wirausahaan adalah agen perubahan yang mampu menciptakan inovasi dalam masyarakat. Mereka menghadirkan ide baru, cara baru, dan peluang baru yang dapat membawa perkembangan bagi banyak orang. Jika kita melihatnya dalam konteks kehidupan gereja, jemaat yang memiliki kreativitas dan keberanian untuk berinovasi juga dapat menjadi agen perubahan. Misalnya, dengan membuka usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, atau bahkan menjalankan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi komunitas di sekitarnya. Dengan demikian, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai cara untuk membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Secara teologi sendiri, kewirausahaan dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab manusia dalam mengelola talenta yang diberikan Tuhan. Nah, dalam iman Kristen, manusia dipercaya untuk mengelola dan mengembangkan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada mereka. Talenta, kemampuan, aktivitas, kreativitas, dan ide yang dimiliki seseorang adalah anugerah yang seharusnya tidak disia-siakan. Melalui kewirausahaan, seseorang dapat mengembangkan talentanya untuk menciptakan sesuatu yang begitu berguna bagi orang di sekitar, membantu sesama, serta membawa kebaikan bagi banyak orang. Dengan cara ini, kewirausahaan dapat dilihat sebagai bagian dari pelayanan dan wujud nyata dari iman dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, kembali pada cerita tentang si pemuda yang tadi. Ketika pemuda itu mulai memahami bahwa kreativitas dan usaha juga dapat menjadi panggilan dalam panggilan iman. Ia tidak lagi melihat bisnis sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan rohaninya. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk berkarya, memberdayakan orang lain, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dari sini, kita dapat melihat bahwa teologi kewirausahaan mengajarkan bahwa iman tidak hanya hidup dalam gereja, tetapi juga dapat diwujudkan melalui karya, kreativitas, dan inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Segitu dulu ya video singkat dari aku terkait tentang teologi kewirausahaan. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Dadah!